Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. I am Ilham Syabtra. You can call me Ilham. My major is physics. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya yang berjudul dengan Shopee sebagai jenis e-commerce atau consumer to consumer yang paling eksis saat ini, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Efni Ceria, SPD MPD. Pada slide pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu e-commerce. Secara bahasa, e-commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Sedangkan secara istilah, penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Jadi teman-teman sekalian semuanya, banyak sebenarnya pengertian dari electronic commerce ini dalam beberapa perspektif, seperti komunikasi, yaitu e-commerce adalah pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Kemudian pada perspektif bisnis, e-commerce merupakan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Dan masih banyak lagi definisi yang menjelaskan tentang electronic commerce ini. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya itu mengenai jenis dasar e-commerce. Ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda. Yang pertama itu business to business, B2B. B2B ini meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Contoh website e-commerce B2B adalah Busy dan Ralali. Selanjutnya jenis yang kedua itu business to consumer, B2C. Adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian dari retail e-commerce yang biasa dioperasikan oleh pedagang retail tradisional. Dan contoh yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah tiket.com. Selanjutnya itu consumer to consumer, C2C. Jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Namun ada website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi seperti Shopee, Belanja, Elevania, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu consumer to business, C2B. Adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya adalah yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desain seperti www.stockphoto.com. Selanjutnya itu yang kelima, business to administration, B2A. Adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ada consumer to administration, C2A. Meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi.
Selanjutnya itu online to offline, O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Contoh, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah kita misalnya. Namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inc., pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan jenis O2O adalah Kudo dan Matahari Mall, seperti yang dilakukan oleh perusahaan retail besar di Amerika Serikat, yaitu Walmart. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya itu mengenai e-commerce kita di jenis C2C atau consumer to consumer, yaitu Shopee. Shopee ini merupakan e-commerce ternama saat ini. Dalam Shopee ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama itu definisi, keunggulan, prestasi, serta tantangan e-commerce. Baik, kita mulai dengan definisi Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan CEA Group atau sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Shopee didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Kemudian Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dan mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Serikat dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Selanjutnya itu keunggulan dan prestasi. Perlu diingatkan bahwa dari keunggulan akan muncul berbagai macam peluang, dan peluang tersebut akan menjadi prestasi di kemudian hari jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengenai ini, slide ini kita ketahui bahwa Shopee sudah melakukan ancang-ancang untuk kampanye Big Ramadan Sale tahun 2020, dan itu dibuktikan yang sudah terjadi pada bulan Ramadan. Dan selanjutnya itu salah satu yang dipersiapkan oleh Shopee adalah mengumumkan brand ambasador terbarunya. Dulu Shopee pernah menggandeng beberapa tokoh terkenal. Yang pertama itu Didi Kempot. Kemudian ada Cristiano Ronaldo, Via Valen, serta Blackpink. Kemudian kita masuk ke unggulan. Yang pertama itu keunggulan dari Shopee itu banyak pilihan jasa pengiriman. Sudah kita tahu bahwa situs-situs online all shop itu harus memiliki jasa pengiriman. Shopee menawarkan 8 jasa pengiriman yang bisa kita pilih seperti JNE, JNC, Gosen, Poskilat, dan bahkan bisa juga dikirim dari luar negeri. Masing-masing jasa pengiriman menawarkan harga yang berbeda-beda, jadi kita bisa memilih yang pas di kantong dan juga yang tersedia di kota kita sendiri. Yang selanjutnya itu bisa tawar-menawar. Tentu di Shopee mempunyai salah satu keunggulan itu bisa tawar-menawar. Siapa bilang kegiatan tawar-menawar hanya bisa dilakukan saat belanja langsung? Tapi di Shopee memberikan fitur tawar-menawar kepada konsumen sehingga konsumen dapat mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah dari yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu banyak pilihan.
Shopee memiliki setidaknya ada 26 kategori yang ditawarkan, mulai dari pakaian, make up sampai souvenir pesta. Jadi kita nggak usah pusing ketika mau mencari barang yang kita cari, karena Shopee sudah menyusun rapih dengan mengkategorikannya. Selanjutnya itu keunggulannya mudah, simple, dan hits. Terkadang situs online shop lain menawarkan pilihan proses pembayaran yang sedikit membingungkan. Tak jarang user bingung apa yang harus dilakukan. Selanjutnya itu di Shopee proses pembayaran telah dipermudahkan. Meskipun kita baru belanja di Shopee untuk pertama kalinya, pasti kita langsung mengerti. Kemudian Shopee memberikan pengalaman belanja online yang mudah dan simpel dan tidak ribet, karena sudah tertera jelas langkah-langkahnya. Dan yang terakhir itu banyak promo. Di sini adalah keunggulan yang paling spesial dari Shopee. Banyak promo dan gak main-main. Promo yang ditawarkan Shopee ini dan promo yang ditawarkan juga beragam, dari cashback hingga 100.000, diskon 90%, dan masih banyak lagi. Dan mungkin masih banyak juga keunggulan dari Shopee lainnya, namun tidak dipaparkan di dalam slide ini. Selanjutnya itu prestasi. Dengan sederet prestasi yang ternama, Shopee sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Salah satu prestasinya yaitu Shopee menerima The Indonesian Netizen Brand Choice Award 2017 untuk kategori belanja online pada bulan Maret 2017. Penghargaan ini diadakan oleh Warta Ekonomi. Selanjutnya itu Shopee menerima penghargaan sebagai salah satu pemenang The Best in Marketing Campaigns di ajang penghargaan Marketing Award 2017 yang diadakan oleh majalah marketing pada September 2017. Kemudian Shopee menerima penghargaan di ajang Break Awards Indonesia 2017 untuk kategori iklan paling berkesan atau The Brightest Ad, mengungguli 6 nominator lainnya. Shopee membuat iklan yang bertajuk Parodi Jokowi. Iklan ini mengusung tema kedekatan lokal Presiden Joko Widodo yang sering memberikan sepeda untuk masyarakat Indonesia. Kemudian di luar negeri, di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di kuartal 4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Ternyata Shopee sudah mengalahkan Lazada. Kemudian demikian di kalangan konsumen Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkap bahwa Shopee ada platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia. Itu presentasinya 73%, diikuti oleh Tokopedia, Lazada, dan Instagram. Dan selanjutnya itu pada bulan April 2020 kemarin, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee. Mungkin ini adalah program terbarunya dari Shopee yang diberi nama Shopee Food. Ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Baik, kemudian yaitu tantangan e-commerce. Kita tahu bahwa e-commerce tidak hanya mempunyai kelebihan dan manfaat, tapi juga mempunyai tantangan tersendiri. Salah satunya itu keamanan. Dalam keamanan ini kita harus menjamin bahwa data-data user atau konsumen itu benar-benar terjamin, terlindungi. Kemudian itu kepercayaan dan resiko. Kemudian ada SDM. Kemudian modal bisnis, kita harus menemukan modal bisnis yang tidak terlalu ketinggalan zaman, itu masih bisa dipakai, dan kita harus menyesuaikan dengan model bisnis yang terbaru. Kemudian itu ada budaya, ada autentikasi user, dan belum tersedianya public key infrastruktur. Dan ini juga menjadi tantangan bagi e-commerce tersendiri. Kemudian masalah organisasi. Kemudian ada penipuan. Ini yang paling marak terjadi di
situs online shop ini, ada penipuan. Kemudian adalah terkait penipuan ini mungkin banyak contohnya, yaitu salah satunya jika kita membeli barang yang terkadang barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan gambar. Kemudian yaitu ada akses internet yang lambat. Tentu dalam berbelanja online kita harus memerlukan internet yang memadai, dan juga dipastikan juga harus ada paket datanya. Kemudian ada permasalahan hukum atau legalitas. Kita tahu bahwa tidak sembarangan platform yang bisa berjualan secara elektronik, tentu perlu izin dari pihak-pihak yang berwenang. Kemudian masih banyak lagi mungkin tantangan yang harus dihadapi oleh electronic commerce sendiri. Saya hanya menyampaikan beberapa yang saja. Mungkin sampai di sini presentasi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada kritik dan saran, silakan disampaikan saja di kolom komentar. Kemudian jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang salah, dan tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada laut yang berombak. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.